Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang, RKPD Kecamatan Parung, digelar di Gedung Abdul Malik, P4TK Penjas dan BK, Lebak Wangi Jalan Raya Parung, nomor 420. Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Acara yang dihadiri, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan atau Forkompimcam, sejumlah SKPD, seluruh kepala desa wilayah Kecamatan Parung, tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh pemuda dan para kepala sekolah. Camat Parung, Dr. Andes Adi Hendriana, APMSI memimpin langsung kegiatan Musrenbang tahun 2024. Kemudian juga SMP 2 Parung, ini juga ada pembangunan pagar, ada rehab kelas 3, walaupun kemarin diusulkannya lumayan banyak ya, untuk 2024 untuk SMP 2. Kemudian juga untuk SMP 1, ini baru perlengkapan sekolah, tapi usulan rehab, pembangunan kelasnya mungkin nanti di 2024. Kemudian untuk pekerjaan umum dan penataan ruang, ini ada pembuatan PPP di Desa Pamegarsari. Kemudian juga jaringan irigasi DI Jeltrang, kemudian juga ada vertikulasi, kemudian juga pembangunan drainase ini di beberapa, salah satunya juga di Jamur Mekar, termasuk juga pembangunan gorong-gorong, kemudian juga ada nih rekonstruksi jalan Bojong Sempu Iwul yang kemarin Pak Lurah ya dari Pak Kiai Sehari, Pak Kiai dibantu Pak Kiai Sehari. Ya kali angke juga sama ini di sekitar Arko, Pamegarsari dan Jamur Mekar. Kalau hujannya banyak atau orang rumah ya, itu biasanya banjir gitu kan. Kemudian juga penumpukan ini bukan berarti kita tidak berbuat. Saya kemarin dengan PT Sampah menyampaikan bahwa keterbatasan armada juga, keterbatasan sarana prasarana, bahkan mungkin kalau boleh kita mengusulkan setiap desa itu ada mesin pengolah sampah, tidak hanya untuk sampah-sampah rumah tangga, tetapi yang paling penting adalah sampah-sampah liar yang tidak bertanggung jawab, masyarakatnya juga membuang sembarangan. 2024 ini ada pemilu lagi, ya, ada pilkada dan lain sebagainya. Pasti anggaran itu juga akan terbagi tertolak dengan kegiatan penyelenggaraan pemilu. Tapi mudah-mudahan dari skala prioritas yang nanti kita akan usulkan, nah ini yang akan kita usulkan di tahun 2024. Juga di kita itu baru di angka di bawah kabupaten ya, baru 7, sekian lah. SMP-nya SMP 1, rehab RKB ya, lumayan banyak juga SMP 1, kemudian juga SMP 2 dan pengadaan lahan SMP 3 Parung. Jadi tidak bosan-bosannya Pak Sugiono, terima kasih. Bisa dialihkan ke skala prioritas jalan yang lainnya. Kemudian juga ada Lebak Wangi Pamegarsari, ini yang Jalan Wira ya kalau tidak salah ya. Kemudian juga ada TPT Sungai Kali Angke yang tetap kita usulkan. Kemudian juga normalisasi dan turap dan rengas. Ini hanya sebagian kecil saja yang kita usulkan. Nanti secara spesifik, secara rinci. Ini kan sekarang ada perubahan pola ya. Kalau dulu batasannya bagusnya tidak dibatasi, tapi sekarang ruang lingkupnya bagaimana pendapat Bapak? Hampir sama saja sebetulnya kan. Yang terpenting adalah bagaimana cara memecahkan permasalahannya di wilayah Kecamatan Parung. Nanti itu ya akan menjadi skala prioritas. Nah, tapi mudah-mudahan dengan sekarang pagu indikatifnya tidak dibatasi, kita berharap bahwa segala usulan yang kita usulkan itu mudah-mudahan paling tidak 50%-nya bisa direalisasikan. Itu. Pak, ini terkait Musrembang ini Pak, didominasi pengajuan di bidang apa Pak? Sementara ini di bidang pendidikan, ya, hampir 49% usulan itu di bidang pendidikan, 26%-nya adalah di pekerjaan umum. Kalau pendidikan Pak, mengenai ruang kelas baru atau ada rata-rata ruang kelas baru, rehab, juga termasuk juga pengadaan lahan ya, yang mungkin lumayan besar tuh untuk SMP 3 Parung rencana ke depan. Gitu. Sejauh ini mereka udah ada berapa rombel Pak, sepengetahuan Pak Camat? Kalau usulan sih sebetulnya sudah banyak dan misalnya ada sekitar 12 rombel tapi yang rusaknya hanya 3, 4. Kan kita sekolah hampir 40 lebih ya untuk SD, belum lagi yang SMP-nya seperti itu. Kalau dari bidang kesehatan sendiri Pak, ada kesehatan ya tadi ada penguatan pelayanan kesehatan termasuk sarana prasarana, termasuk juga mungkin kebutuhan SDM dokternya. Kemudian juga tadi ada penambahan usulan realokasi untuk pustu yang di Waru yang dirasakan tidak cukup efektif.
Nah, mungkin akan dialihkan ke lokasi yang tidak jauh tetapi juga dekat dengan masyarakat. Seperti itu. Mengenai kemacetan Pasar Parung Pak, yang setiap hari bisa dikatakan macet terus, ada solusi? Tadi salah satu solusinya kan jalan juga harus diperbaiki, drainasenya diperbaiki, termasuk juga mungkin nanti penataan penertiban pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Dan ini tidak bisa dikerjakan oleh salah satu SKPD, tapi harus bersama-sama berbarengan. Yang diantaranya? Dengan misalnya dilakukan penataan ya, ada di subnya di situ, ada Satpol PP-nya, ada DPKPP-nya, kemudian juga ada PUPR-nya. Ya, jadi semuanya harus bersama-sama berbarengan. Kalau Pol PP-nya sendiri nertibin, jalannya tetap rusak, ya akan kembali lagi seperti itu. Gitu. Terkait rencana untuk terminal yang mangkrak Pak? Tadi bahwa terminal ini kan kewenangannya kita masih belum tahu. Rencana terminal ini akan menjadi tipe apa? Apakah tipe A, tipe B, atau tipe C? Sementara Pemda sudah menyiapkan, walaupun belum seluruhnya, lahannya sudah ada kan, tetapi jalan masuk menuju terminalnya memang belum ada. Nah, Pemda ini masih berpikir mungkin apakah akan tipe C? Kalau tipe C pasti jadi kewenangan Pemda, tapi ketika jadi tipe B itu menjadi kewenangan provinsi dan nanti pastinya lahan tersebut akan diberikan kepada provinsi. Nah, ini masih jadi pertanyaan lah ya. Tapi kalau melihat kebutuhan, kita harusnya tipe B atau tipe A terminal di Parung ini. Gitu. Pak, dari usul-usul yang masuk, yang notabene itu 101 miliar itu, bagaimana menurut poster ini pertumbuhan ekonomi di Parung kira-kira Pak? Ya, kalau melihat dari usulan yang luar biasa kan berarti walaupun kita baru beralih ya dari kemarin pandemi, sekarang sudah mulai kepada endemi, dan insya Allah kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi sudah cukup ada pergerakan mengarah ke arah yang lebih baik. UMKM juga sudah mulai berjalan kembali, yang kemarinnya tidak melakukan kegiatan usaha sekarang sudah mulai bermunculan kembali, geliatnya sudah tumbuh gitu seperti itu. Ya. Pak, terkait pembangunan RSUD ini Pak, ekspektasi ke depannya dari Pak Kecamatan seperti apa? RSUD kan baru satu gedung yang dibangun, ya. Kita tetap mendorong untuk supaya bisa direalisasikan menjadi 3 gedung, yang 2 gedung kan masih belum. Terlepas dari nanti siapa yang membangun, masyarakat kan tidak tahu itu. Yang penting RSUD-nya jadi gitu kan. Mau provinsi kah yang membangun atau mau kabupaten yang membangun, itu kita persilakan pada masing-masing pemerintah gitu, seperti itu. Kita tetap mendorong supaya jadi RSUD karena kan sekarang masih klinik utama ya. Rawat jalan Pak. Rawat jalan Ya. seperti itu.